Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai soal khususnya PAT IPA SMP kelas 8. Di part bagian kedua ini kita akan coba dari 5 sampai 8 gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi, bronkiolus merupakan salah satu organ dari paru-paru yang mempunyai fungsinya adalah titik-titik. A. Untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. B. Untuk mencegah infeksi. C. Untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafasan berlangsung. Yang D. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, ini kita lihat ya. Kalau misalkan untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru ini agar tidak teriritasi ya, itu termasuk dari bagian yang namanya pleura ya. Nah, kalau untuk mencegah infeksi, nah ini bagiannya si bronkus. Nah, kalau bagian yang C, nah ini baru namanya bronchiolus ya. Jadi jelas beda ya. Jelas beda antara bronkus dan bronchiolus. Nah, yang D apa yaitu alveoli gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini untuk nomor 5 adalah yang option kayak gitu ya. Ini kita ganti dulu warnanya. Jadi warna biru ya. Oke nih. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian nomor 6 ini perhatikan gambar di bawah ini. Pada bagian C dan G secara berturut-turut adalah kalau kita lihat di sini ya, bagian A dan C. Di A ini adalah rongga hidung. Ini rongga hidung. Yang bagian B nantinya ya, yang ini adalah rongga dari mulut gitu ya, rongga mulut. Ini nggak bakal cukup ya tulisan ini rongga mulut. Yang bagian C ya, ini namanya trakea. Berarti kita lihat nih, yang option trakea. Oh, ternyata udah ada nih sebenarnya langsung B ya. Kalau kita mau optionnya, karena nantinya yang bagian G ini adalah di bronkus. Nah, yang F apa? Kalau misalkan kalian mau tahu ya, gitu ya. Ini namanya laring. Yang D apa Pak? Yang D ini kan bagian dari cabang-cabang si anggur ini ya. Nah, yang G ini namanya bronchiolus. Bronchiolus. Nah, untuk yang ini namanya alveolus ya. Yang bagian kayak anggur-anggur itu namanya alveolus. Oke, lanjut lagi ke bagian nomor 7. Nah, pernyataan mana yang tepat dari tabel berikut? Nah, di sini ya, kalau misalkan kalian bisa nyoba, tulang rusuk terakat, diafragma cembung. Waduh, ini ada yang salah ya. Itu yang bagian udara masuk. Tapi kalau kalian lihat sini, coba kalian perhatikan pernapasan dada untuk rusuk turun, maka diafragma itu akan mendatar gitu ya, dan udara masuk. Jadi option yang benar adalah option yang bagian C. Kalian bisa mencobanya ya untuk mendapatkan jawaban ini. Oke. Perhatikan mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi berikut gitu ya. Nah, yang pertama-tama itu adalah biasanya otot tulang rusuk itu berkontraksi. Keluar berkontraksi. Berarti ini yang pertama ya, berarti 2. Kita lihat, berarti jawaban yang si C dan E ini nggak bakal mungkin ya, karena kan dia dimulai dari 3. Nah, selanjutnya apa? Yang kedua adalah tulang rusuk terangkat ke atas. Oke, ini yang kedua ya. Oke, ini juga sama-sama ya, antara A sama B ini. Yang kedua itu adalah yang pertama. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah volume rongga dada membesar. Nah, berarti ini yang ketiga. Nah, yang membedakannya adalah di bagian terakhir. Ya, kalau yang namanya mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi, ya, itu bagian tekanan udara dalam paru-paru ini lebih kecil daripada di luar. Ya, maka ini 4. Yang dan yang terakhir adalah baru udara masuk ke dalam paru-paru, udah jelas ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi optionnya adalah yang bagian B. Gampang ya? Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.